Jepang menekuk Indonesia 3-1 di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Samurai Biru lolos ke 16 besar, sementara nasib Garuda masih abu-abu. Bermain di Al Thumama Stadion, Doha, Qatar, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024, Jepang unggul 1-0 sejak babak pertama. Ayase Ueda membawa keunggulan sejak menit ke-6 lewat penalti. Skor bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Jepang bisa menambah 2 gol lagi. Pertama lewat gol kedua Ayase Ueda di menit ke-52, dan bunuh diri Justin Hubner di menit ke-88. Indonesia baru memperkecil skor di menit akhir lewat Sandy Walsh. Hasil ini membuat Jepang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan 6 poin, menjadi runner-up Grup D di bawah Irak 7. Sementara Indonesia tertahan di peringkat 3 dengan 3 poin, harus menunggu nasibnya lewat jalur peringkat 3 terbaik di laga Oman vs Kirgistan, Kamis, 25/1. Laga Oman vs Kirgistan harus berakhir imbang. Terkait hasil ini sebenarnya Indonesia tampil membanggakan di keseluruhan pertandingan grup. Selalu bisa mencetak gol di laga-laga yang dilalui skuad Garuda. Gol Sandy Walsh sangat berarti, inilah gol yang tercatat dibuat pemain Indonesia. Ke gawang Jepang, sebelumnya Indonesia sudah 43 tahun tak bisa membobol gawang Jepang. Tepatnya tahun 1978 kita bisa menjebol gawang Kapten Tsubasa ini. Indonesia hanya mengusai 28% bola, dan 269 operan akurat, kelas yang berbeda. Pemain Indonesia juga kelihatan belum menemukan chemistry permainan. Ini bisa dimaklumi karena mereka baru bergabung dan harapan cerah untuk masa yang akan datang. Apalagi setelah ini ada amunisi baru. Tom Haye dan Izes Natanyo diharapkan bergabungnya pemain ini akan menaikkan level permainan timnas saat ini. Harapan pendukung Garuda boleh tinggi, tetap dukung timnas apapun hasilnya nanti. Semoga Oman vs Kirgistan berakhir imbang, dengan hasil itu kita berhak lolos ke 16 besar. Walaupun berat, harapan tetap ada. Semangat Garuda! Elkan Bagot bermain sebagai striker melawan Jepang meskipun Shin Tae-yong memiliki sederet penyerang di bangku cadangan. Shin Tae-yong memberi pernyataan ketidakpercayaan pada para penyerang Liga 1 pada laga terakhir fase grup Piala Asia 2023. Vote of no confidence, itu terlihat pada laga timnas Indonesia kontra Jepang, Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 malam. Jepang mampu menang dengan skor nyaman 3-1 dengan permainan dominan yang tak bisa ditandingi Indonesia. Salah satu hal paling menarik dalam laga tersebut yaitu saat Shin Tae-yong berputus asa mencari cara untuk menyerang. Penyerang tunggal Rafael Struijk gagal menunjukkan sinarnya akibat dikepung Takehiro Tomiyasu dan Koki Machida. Pada menit ke-73 saat skor masih 2-0, Shin Tae-yong memutuskan menambah penyerang. Di posisi itu, terdapat Hoki Caraka dan Dendi Sulistiawan yang menanti di bangku cadangan. Di bangku penonton, Dimas Brajat dan Ramadan Sananta terduduk karena dikeluarkan dari skuad pertandingan. Bukan 4 pemain tersebut yang dipercaya menjadi striker pengganti Struijk, melainkan Elkan Bagot. Nama yang disebut terakhir menghabiskan kehidupan akademi dan tim senior di Ipswich Town sebagai bek tengah. Namun kala menghadapi benteng Jepang, Elkan dipercaya sebagai referensi serangan untuk tiap bola lambung. Kehadiran Elkan pada akhirnya amat berguna dalam situasi bola mati, atau lebih seringnya lemparan jauh Pratama Arhan. Gol Sandy Walsh pada masa injury time juga terdapat andil si jangkung Elkan yang membuat bek Jepang tak bisa bersih menyapu bola. Momen Elkan menjadi penyerang menjadi tamparan bagi seluruh striker lokal yang hanya bermain di Liga 1. Hanya Hoki dan Dimas yang mendapat menit main di Piala Asia 2023, itu pun hanya sebagai pemain cadangan. Jika kapabilitas para striker jebolan Liga 1 tak mencukupi untuk level Piala Asia, menjadi tugas PSSI mencari striker naturalisasi. Sejauh ini, calon pemain naturalisasi yang tersedia hanya di posisi bek, Izes gelandang Tom Haye, dan kiper, Maarten Paes.